Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhfah Al-Wushabiyah dan kita masih dalam pembahasan tentang definisi al-kalam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya kalam itu adalah sesuatu yang terkumpul padanya 4 perkara, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Sekarang kita masuk penjelasan tentang al-murakkab. Berkata Syekh Ahmad bin Thabit Al-Wushabi hafizahullahu ta'ala, wa makna al-murakkab, makna murakkab ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar, yaitu apa yang tersusun dari 2 kata atau lebih. Jadi makna murakkab, kalam itu adalah murakkab, ya. Dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Tersusun dari 2 kata atau lebih. Artinya minimalnya 2 kata. Nahwu, contoh. Safaro Muhammadun. Safaro Muhammadun. Muhammad telah safar, telah melakukan perjalanan jauh. Nah, di sini kita perhatikan safaro fi'il madhi itu 1 kata, Muhammadun isim sebagai fa'ilnya. Itu 2 kata. Baik, kemudian contoh yang kedua, wa al-ilmu khairu tijaratin. Al-ilmu khairu tijaratin. Ilmu itu adalah sebaik-baik perniagaan. Nah, di dalam contoh yang kedua, ini juga sudah termasuk murakkab karena terdiri dari 3 kata. Al-ilmu, khairu, dan tijarah. Baik, itu bisa dilihat di catatan kaki nomor 3 dan nomor 4. Nanti kita akan latihan cara mengi'rab, ya. Tetapi kita selesaikan dulu penjelasan tentang al-murakkab. Jadi murakkab tadi adalah tersusun dari 2 kata atau lebih. Contohnya safara Muhammadun dan juga al-ilmu khairu tijaratin. Fal mithalul awwalu, maka contoh yang pertama yaitu contoh safara Muhammadun, labzun adalah lafaz, murakkabun yang tersusun min kalimataini dari 2 kata. Ya, ketika kita menyatakan safara Muhammadun, ini adalah lafaz yang tersusun dari 2 kata. Al-ula, kata yang pertama adalah safar. Watsaniyatu, dan kata yang kedua adalah Muhammad. Wal mithalu tsani, dan contoh yang kedua, yaitu mana contoh yang kedua? Yaitu contoh al-ilmu khairu tijaratin. Nah, contoh yang kedua itu adalah labzun murakkabun min thalathi kalimatin, lafaz yang tersusun dari 3 kata. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, watsaniyatu, yang kedua adalah khairu, watsalitsatu tijaratin, dan yang ketiga adalah kata tijarah. Jadi contoh yang kedua itu sudah termasuk murakkab karena dia lafaz yang tersusun dari 3 kata. Faharaja bil murakkab,
maka keluar dengan murakkab al-mufradu. Mufrad yaitu kata tunggal. Bukan isim mufrad tetapi kata tunggal, artinya cuma satu kata. Karena tadi murakkab itu kan minimal 2 kata. Tetapi ketika katanya satu maka dia keluar dari makna murakkab, sehingga dia tidak tergolong murakkab kalau cuma satu kata. Karena minimal murakkab itu 2 kata. Nahwu Zaidin, contohnya Zaid. Ya. Nah, Zaid di sini cuma satu kata. Fala yuqalu lahu, maka tidaklah dikatakan kepada kata Zaid ini kalamun indan nuhati, kalam menurut ahli nahwu. Ya, ini pengertian murakkab. Dia tersusun dari 2 kata atau lebih. Dan insyaallah ini mudah kita pahami. Dan yang perlu kami ingatkan bahwasannya ketika ada definisi-definisi, pahami dengan baik definisinya. Baik, sebelum kita lanjut kepada makna al-mufid, kita lihat dulu contoh. 2 contoh dalam pembahasan al-murakkab ini. Yang pertama, safaro Muhammadun. Itu lihat pada catatan kaki cara mengi'rabnya. Al-i'rabu, safaro Muhammadun, al-i'rabu. Ini silahkan dilatih ya. Safaro fi'lun madin. Safaro adalah fi'il madi mabniyun alal fathi. Nah, dia mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. La mahalla lahu minal i'rabi, tidak ada kedudukan baginya ya dari i'rab. Wa Muhammadun, dan Muhammad di situ adalah fa'ilun marfu'un yang dia dirofa bil fi'li, dengan fi'il. Nah, Muhammadun dia fa'il marfu' dirofa bil fi'il, dengan fi'il. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatu az-zahiratu, dhammah zahirah, dhammah yang nampak, ala akhirihi, di akhirnya. Baik, ini silahkan dilatih cara mengi'rab. Safaro fi'lun madin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Muhammadun fa'ilun marfu'un bil fi'il wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu 'ala akhirih. Nah, silahkan dilatih demikian, terus dibaca dulu. Nah, baru kemudian ketika sudah terbiasa, tinggal lihat contoh, dilatih tanpa melihat cara mengi'rab di catatan kaki tersebut. Baik, kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu contoh al-ilmu khairu tijaratin. Lihat i'rabnya. Al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Dia mubtada' yang marfu' dengan ibtida'. Karena memang dia permulaan. Mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Tanda rafa'nya adalah dhamma zahirah ala akhirih, di akhirnya. Nah, jadi sebutkan kedudukannya dalam i'rab. Mubtada'un, al-ilmu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Nah, kemudian sebutkan tandanya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Nah, kemudian wa khairu. Nah, khairu di situ adalah khabarun marfu'un bil mubtada'i. Dia adalah khabar yang marfu', khabar yang dirafa dengan mubtada. Ya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Dan juga tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah di akhirnya. Wa khairu mudhaf, dan dia juga mudhaf. Ya, mudhaf. Wa tijaratin mudhafun ilaih. Nah, dan kata tijarah itu mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih majrurun bil mudhafi. Dia dijar dengan mudhaf.
Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-kasratu az-zahiratu, kasrah zahirah, kasrah yang nampak, ala akhirih, di akhirnya. Nah, itu juga silahkan dilatih. Al-ilmu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Khairu khabarul mubtada', atau kemudian khabarun marfu'un bil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Wa khairu mudafun tijaratin mudafun ilaih majrurun bil mudaf wa alamatu raf'i wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih, ya. Wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu ala akhirih. Nah, dilatih, diperhatikan cara mengi'rab. Ketika sudah terbiasa, ya coba kemudian lihat contoh, kemudian i'rab tanpa melihat cara mengi'rab yang di bawah. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya, wa makna al-mufidu. Sekarang makna al-mufid. Makna al-mufid, yaitu ma'afada. Makna mufid itu adalah apa yang memberikan faedah, ya, ma'afada faidatan tamatan, yaitu apa yang memberikan faedah yang sempurna. Jadi al-mufid itu artinya apa? Memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha, yang mana yahsunu baik, sukutu diamnya al-mutakallimi orang yang berbicara alaiha atas faedah tersebut. Jadi maksudnya begini, al-mufid itu memberikan faedah, yang mana ketika orang yang berbicara itu diam, yaitu sukutul mutakallim, ya, diamnya orang yang berbicara alaiha atas faedah tersebut, yahsunu, ya, itu baik. Artinya ketika orang itu berbicara, kemudian pembicaraannya itu memberikan faedah, dan ketika dia diam, ya, kita anggap sesuatu itu apa namanya? Diamnya itu sudah menunjukkan faedah yang sempurna. Bihaitsu, yaitu di mana la yabqa as-sami'u, tidaklah pendengar itu tinggal muntaziron, dalam keadaan menunggu, li syai'in akhar, menunggu sesuatu yang lain. Artinya ketika dia diam, orang yang berbicara itu diam dari ucapannya, orang yang mendengar ucapan tersebut itu sudah memandang itu baik dan sudah memahami. Dia tidak menunggu penjelasan yang lain dari apa yang diucapkan tersebut. Nahwu contoh, hadara Zaidun, Zaid telah hadir, Zaid telah hadir. Ini contoh yang sama dengan safara Muhammadun. Jadi i'rabnya, lihat saja i'rab safara Muhammadun. Baik, hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab, dan seterusnya, ya. Baik, nah contoh hadara Zaidun, Zaid telah hadir. Fahadzal kalamu mufidun, maka kalam ini mufid, memberikan faedah. Li'annahu, karena sesungguhnya dia afada, memberikan faidatan, satu faedah, tamatan, yang sempurna. Jadi ketika dia mengatakan hadara Zaidun, ini sudah tergolong mufid, sudah tergolong memberikan faedah, karena dia telah memberikan faedah yang sempurna. Yahsunu sukutul mutakallimi alaiha, yang mana diamnya orang yang berbicara atas faedah tersebut yahsunu, baik. Wahia, dan faedahnya itu adalah al-ikhbaru, mengabarkan bihuduri Zaidin, hadirnya Zaid, ya. Jadi orang yang berbicara itu tadi,
dia memberikan satu faedah, yang mana faedahnya mengabarkan hadirnya Zaid. Maka ketika dia mengatakan hadara Zaidun, kemudian dia diam, nah diamnya itu sudah teranggap baik. Kenapa? Kata beliau, hafizahullah, fa innas sami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengar, idza sami'a dzalika, apabila dia mendengar hal tersebut, la yantaziru syai'an akhara. La yantaziru syai'an akhara. Dia tidak menunggu sesuatu yang lain. Sudah, ketika dia mendengar hadara Zaidun, tidak nunggu lagi. Ya, penjelasan berikutnya, karena sudah cukup, sudah jelas apa yang disampaikan, yaitu hadara Zaidun. Zaid telah hadir. Wa ya'uddu sukutahu, dan pendengar tadi, ya'uddu fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke as-sami. Dan as-sami tadi, yang mendengar tadi, menganggap ya sukutahu, diamnya orang yang berbicara tersebut, hasanan, itu baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, faharaja bil mufidi, maka keluar dengan makna al-mufid itu ghairul mufidi, yang tidak mufid. Jadi kalau yang tidak mufid, maka dia tidak tergolong kalam. Ka Abdillah wa Zaidin, ya, seperti apa namanya? Abdullah, Zaid. Kalau disebut saja Abdullah, Zaid, ya ini tidak memberikan apa? Faedah yang sempurna. Sehingga kemudian ketika orang mendengarnya, ya kenapa dengan Abdullah? Kenapa dengan Zaid? Siapa Abdullah? Siapa Zaid? Dan seterusnya. Dan kemudian juga contoh kalimat yang tidak mufid adalah in qama Zaidun, jikalau Zaid itu berdiri. Jikalau Zaid berdiri. Wa nahwi dzalika, dan semisal itu, mimma la faidata fihi, dari yaitu apa-apa yang tidak ada faedah padanya. Nah, perhatikan pada contoh in qama Zaidun. In qama Zaidun. In jikalau, qama berdiri, Zaidun Zaid, jikalau Zaid berdiri. Nah, perhatikan baik-baik kalimat ini. Ketika kita mengatakan in qama Zaidun, ini tidak tergolong mufid. Kenapa? Karena orang yang mendengar masih bertanya, masih menunggu pernyataan berikutnya. Jika Zaid berdiri, maka orang yang mendengar bertanya, kenapa kalau Zaid berdiri? Sehingga kemudian tidak memberikan faedah. Sehingga kalimat ini keluar dari makna mufid. Walaupun ketika dia menyatakan in qama Zaidun, yang pertama dia lafaz. Ya, lafaz, ada suara mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian in qama Zaidun juga tergolong murakkab. Karena di sini dia tersusun dari 3 kata. In, kemudian qama 2, Zaidun 3. Akan tetapi dia tidak tergolong kalam karena tidak terpenuhi al-mufid, berfaedah. Karena in qama Zaidun tidak memberikan faedah. Ya, tidak memberikan faedah yang sempurna, yang mana seorang pendengar yang mendengar kalimat ini, dia masih menunggu penjelasan berikutnya. Baik, ini makna al-mufid. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.